在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat Wang Lin menatap sosok Master Ancient Pain, tangannya membentuk segel dan ilusi tungku dewa kuno muncul di hadapannya. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke arah Master Ancient Pain. Ubah posisi, saat dia berbicara, cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Master Ancient Pain. Master Ancient Pain menghilang dan segera bertukar tempat dengan Wang Lin. Master Ancient Pain hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ekspresinya berubah drastis. Posisi Wang Lin dan Master Ancient Pain telah diubah. Saat Master Ancient Pain bingung dengan mantranya, Wang Lin menutup jarak. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan kekosongan. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya. Gelombang energi asal mengalir ke telapak tangannya dan kemudian ditembakkan ke arah Master Ancient Pain. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat melampaui imajinasi. Master Ancient Pain tidak akan pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun sebesar itu. Ketika dia menyadarinya, energi asal yang kuat telah mendekat. Pupil matanya menyusut saat dia menjerit dan wajahnya berubah. 7 jiwa darah yang baru lahir muncul dan mengembun di tanda petir buram di antara alisnya. Tanda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan menembaki energi asal yang menyerangnya. Gemuruh yang menggemparkan bumi bergema di seluruh negeri. Di dalam gua tidak jauh dari sana, Chen Tianjun berjalan keluar dan tersentak saat menyaksikan pertempuran antara Wang Lin dan Master Ancient Pain. Sambaran petir di depan Master Ancient Pain melesat seperti saat pertempuran pertama mereka. Itu membawa kekuatan yang mengerikan dan bertabrakan dengan energi asal dalam sekejap. Gemuruh menggelegar bergema di sekeliling. Energi asal yang tak ada habisnya menghilang dan petir menembus ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Kekuatan dewa kunonya diaktifkan dan ilusi dewa kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin. Bayangan ini sangat besar, dan ia melontarkan pukulan bersamaan dengan pukulan Wang Lin. Suara letupan bergema dan pukulannya langsung bertabrakan dengan tanda petir. Dunia berubah warna, tanda petir bergetar dan tiba-tiba runtuh, tetapi kekuatan petir di dalamnya berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke Wang Lin. Mata Tuan Ancient Pain dipenuhi dengan kekejaman. Saat dia menyerang, dia menggunakan mantranya yang paling kuat. Dia sangat membenci Wang Lin sehingga dia berharap Wang Lin segera mati. Guntur dan kilat. Wang Lin menunjukkan ekspresi jijik. Petir menyambar di mata kanannya dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kunonya terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh pada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di langit. Mengom. Naga guntur kuno memiliki kekuatan atas guntur. Dengan raungan ini, kilat menyambar di mata kanan Wang Lin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, jarak ribuan kaki darinya menjadi danau guntur. Guntur yang turun dari langit berhenti sejenak dan kemudian menyatu dengan danau guntur di sekitar Wang Lin, membentuk neraka guntur yang tak terbatas. Wang Lin seperti guntur surgawi di dalam danau guntur. Dia menarik napas, dan guntur yang tak berujung dengan cepat mengembun di mata kanannya. Adegan ini menyebabkan wajah Master Ancient Pain menjadi pucat, dia benar-benar tercengang. Tidak jauh dari situ, dahi Chen Tianjun dipenuhi keringat. Wajahnya pucat dan keterkejutan memenuhi matanya. Wang Lin tidak berhenti. Setelah dia menyerap petir, ada tanda petir samar di matanya. Itu keluar dari matanya seperti serangan sebelumnya dan terbang langsung ke Master Ancient Pain. Master Ancient Pain dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. 7 jiwa yang baru lahir dengan cepat memancarkan cahaya merah darah yang kuat dan mengepung Master Ancient Pain dalam upaya untuk memblokir petir. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia belum benar-benar menembus tahap pertengahan pembersih nirwana, terobosan dalam wilayah kekuasaannya telah menyebabkan kekuatan mantranya menjadi lebih kuat. Dia juga berbeda dibandingkan pertama kali dia melawan Master Ancient Pain. Saat petir menyambar, Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanannya muncul.
Cahaya 7 warna keluar dari celah dan paku 7 warna muncul. Wang Lin meraihnya dan melemparkannya. Cahaya 7 warna berubah menjadi sinar 7 warna dan bersiul ke arah Master Asian Pain dengan kecepatan ekstrim. Master Asian Pain dikelilingi oleh cahaya darah dan kilat tiba. Cahaya darah tampak mendidih saat suara letupan bergema. Cahaya darah terus padam dan menghilang. Saat Master Asian Pain terus mundur, tangan kanannya membuka ruang penyimpanannya. Namun, pada saat ini, dia merasakan bahaya yang kuat. Sinar cahaya 7 warna langsung mendekatinya melalui cahaya darah yang runtuh. Wajah Tuan Asian Pain langsung berubah pucat. Cahaya 7 warna itu terlalu cepat. Darah memercik dari dadanya saat cahaya 7 warna menembus. Jiwa aslinya hendak melarikan diri, tapi dia mengerang sedih. Paku 7 warna telah menusuk dada jiwa asalnya. Jiwa asal Master Asian Pain mengungkapkan sedikit kepanikan, tetapi kegilaan segera muncul. Wang Lin segera muncul di belakang Master Asian Pain dan meletakkan tangan kanannya di kepala Master Asian Pain. Dia memanfaatkan momen ketika jiwa asal Tuan Asian Pain terluka parah dan menjadi gila untuk mencari jiwanya. Wang Lin dengan cepat mendapatkan kenangan dari jiwa asal Master Asian Pain. Jiwa asal Master Asian Pain bergetar dan kegilaannya semakin meningkat. Setelah beberapa saat, kegilaan mencapai puncaknya dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Garis merah darah menyebar dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin menarik tangannya dan mengabaikan Master Asian Pain. Dia menyapu ruang penyimpanan Master Asian Pain dan mengambil semuanya. Pada saat ini, Tuan Asian Pain menjadi gila. Dia memegang kepalanya di tangannya, dan matanya menunjukkan tatapan seperti binatang. Lalu dia menunjuk ke langit dan tubuhnya gemetar. Raungan keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap, dia menghilang dan berubah menjadi butiran darah. Manik ini memancarkan cahaya merah darah dan menutupi seluruh 7 warna cahaya di langit. Dunia meredup dan butiran darah melesat ke langit. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan paku 7 warna. Berdasarkan pengalaman pribadinya memaksa keluar kuku 7 warna itu akan langsung menyerap seluruh vitalitas Anda di saat kegilaan. Maka Anda akan mati saat menjadi gila. Namun, dia tidak menyangka butiran darah akan terbentuk pada saat kematian. Melihat butiran darah mengalir ke langit, Wang Lin tidak ragu untuk menyerangnya. Dia mendekati manik itu dan mengambilnya. Manik itu segera mulai meronta seolah ingin melepaskan diri. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari dalamnya yang mengguncang pikiran Wang Lin dan menariknya ke dalam kehampaan. Ekspresi Wang Lin berubah. Tetapi pada saat ini, manik penentang surga, yang sudah lama tidak bergerak, tiba-tiba mengembun di jiwa aslinya. Itu berputar dengan cepat dan kekuatan isap misterius memasuki tangan kanannya. Manik darah itu bergetar dan tiba-tiba berhenti meronta. Itu memasuki tangan kanan Wang Lin dan memasuki Heaven Defying Beat di dalam jiwa aslinya. Kemudian cahaya 7 warna berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan kukunya terbentuk kembali. Adegan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin, tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun. Dia menyingkirkan paku 7 warna itu dan pandangannya tertuju pada Chen Tianjun. Chen Tianjun baru saja menyaksikan Wang Lin membantai Master Asian Pain. Ketika Wang Lin menoleh, wajahnya menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kekuatan saudara Lu sungguh menakjubkan. Saya mengagumi Anda. Tuan Asian Pain sangat kejam karena membawa kita semua ke sini. Beruntung dia mati di tangan rekan penggarap Lu. Dia pantas mendapatkannya, rekan kultivator Lu berbuat baik. Wang Lin mendekati Chen Tianjun dan sedikit menggenggam tangannya. Chen Tianjun memandang Wang Lin dengan hati-hati dan menjelaskan sebelum Wang Lin mengajukan pertanyaan apapun, saya pergi lebih awal, tetapi setelah melakukan perjalanan kembali sepanjang jalan asli menuju altar, saya menemukan bahwa saya tidak dapat meninggalkan alam 7 warna ini. Kemudian saya bertemu dengan binatang buas dan terluka parah. Saya menemukan tempat ini dan mulai menyembuhkan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan berkata, melarikan diri dari monster peringkat 12 pasti tidak mudah bagi rekan penggarap Chen. Chen Tianjun merasa gugup saat dia dengan cepat berkata, saya istimewa. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang binatang buas, jadi saya hampir tidak bisa melarikan diri.
Wang Lin tidak berselisih dengan Chen Tianjun ini dan tidak ingin berebut harta apapun. Dia menggenggam tangannya dan hendak pergi. Rekan penggarap Lu, tunggu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Chen Tianjun masih ragu-ragu, tetapi melihat Wang Lin akan pergi, dia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Apa itu? Wang Lin memandang Chen Tianjun. Ketika rekan penggarap Lu mencari jiwa guru Asian Pine, apakah Anda menemukan metode untuk pergi? Chen Tianjun memandang Wang Lin dengan sedikit gugup. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Chen Tianjun menghela nafas lega dan menjadi lebih hormat. Dia dengan tulus menggenggam tangannya. Tolong bantu saya, rekan penggarap Lu. Selama kamu bisa membawaku keluar dari sini, kondisi apapun akan baik-baik saja selama aku bisa meninggalkan tempat sialan ini. Tatapan Wang Lin menyapu wajah Chen Tianjun dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana untuk segera pergi. Chen Tianjun ragu-ragu dan berbisik, tidak masalah. Ajak saja saya ketika rekan penggarap Lu pergi. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi Wang Lin tetap tenang. Seolah-olah Wang Lin tidak setuju, jadi dia dengan cepat berkata, rekan penggarap Lu, dengan pemahaman saya tentang binatang buas dan mantra saya dari sekte binatang pertempuran, saya dapat membantu rekan penggarap Lu mengumpulkan kristal asal dari binatang kabut yang tak terhitung jumlahnya di sini. Saya menghitung secara kasar bahwa setidaknya ada 100 monster kabut dan kristal asal yang tak terhitung jumlahnya. Jika rekan penggarap berjanji untuk membawa saya keluar dari sini, saya akan mengambil risiko dan mengumpulkan semua kristal asal itu. Setelah kita pergi, akan ada hadiah besar juga. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Chen Tianjun. Setelah kamu selesai mengumpulkan kristal asal, kamu dapat mengirimiku pesan. Setelah itu, Wang Lin tidak lagi memandang Chen Tianjun dan pergi. Saat Chen Tianjun menyaksikan Wang Lin menghilang di cakrawala, dia menghela nafas lega. Dia tidak berbohong, dia memang ingin meninggalkan tempat ini. Awalnya, dia mengira dia tidak punya peluang, tetapi setelah melihat Tuan Asian Pine mati, dia tahu bahwa peluangnya untuk meninggalkan tempat ini ada di tangan Wang Lin. Mengambil kristal asal akan sangat berbahaya, jadi saya harus bersiap. Chen Tianjun menarik napas dalam-dalam dan memegang erat batu giok itu seolah itu adalah harapannya untuk pergi. Dia kembali ke guanya. Wang Lin kembali ke gua di dalam lembah dan mengeluarkan sejumlah besar kristal asal. Dia menempatkan sejumlah besar batasan di sekelilingnya dan mulai menyerap energi asal. Energi asal mengalir ke arahnya dari semua sisi dan dia mengembangkan jalannya menuju tahap pertengahan pembersih nirwana. Meskipun tempat ini berbahaya, ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Dari ingatan Master Asian Pine, ada patung batu yang dia gunakan untuk mereformasi tubuhnya. Mungkin aku bisa menyerap kekuatan darinya. Ada juga ketiganya dari alam luar. Mereka memiliki kekuatan dan informasi tentang dunia luar yang saya butuhkan. Ada juga wanita tua berbaju hijau dengan batasan hidup dan matinya, dan ada juga batasan waktu Simamo. Di bintang-bintang yang tak terbatas, ada sistem bintang yang jauh lebih besar dari Alhaven, Brilliant Fight, Summon River, dan Cloud Sea. Sekalipun keempat sistem bintang digabungkan, ia tidak akan mampu dibandingkan dengan sistem bintang yang luas ini. Ini disebut alam luar oleh orang-orang dari alam tersegel. Orang-orang dari alam luar menyebut tempat ini sistem bintang primal. Ada sebuah istana misterius di area terlarang sistem bintang primal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, dan ada beberapa lampu 7 warna yang melayang di istana. Ada sepotong batu giok dengan nama terukir di dalamnya di dalam setiap cahaya. King Sui, Maha Melihat, Master Zhongshuan, Air Dao, Simamo, Master Pinus Asian. Pada saat ini, batu giok dengan ukiran Master Asian Pine di atasnya runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan desahan bergema di istana. Saat desahan muncul, waktu mulai mengalir terbalik dan potongan batu giok itu berubah kembali menjadi batu giok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, nama yang terukir pada batu giok yang direformasi telah berubah menjadi Wang Lin. Di negeri benih Dao, roh Dao akan segera terbentuk. Mari kita gunakan jiwa orang ini agar Dao berhasil. Gumaman bergema di dalam istana.
Seolah-olah suara itu berbicara pada dirinya sendiri atau melewati bintang-bintang. Di kedalaman alam 7 warna berdiri gunung tempat pikiran Wang Lin lewat. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di sana, dan di belakangnya ada sebuah gua. Cahaya 7 warna datang dari dalam gua, dan banyak ratapan sedih perlahan datang dari dalam. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah sekian lama, dia mengangguk dalam diam. Energi asal dalam jumlah besar memenuhi lembah tempat gua Simamo berada. Energi asal membentuk pusaran yang melayang di atas lembah. Di bawah pusaran itu ada Wang Lin. Sejarah alam 7 warna memang misterius, dan ada banyak hal aneh di sini yang penuh dengan bahaya. Namun, ini juga merupakan peluang besar bagi Wang Lin. Setelah dia menyerap ingatan Master Asian Pain, Wang Lin belajar lebih banyak lagi tentang alam 7 warna. Dia bahkan mengetahui tentang kegunaan botol berisi cairan dan cara meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak menerobos dari tahap awal pembersih nirwana ke tahap pertengahan, dia akan ragu-ragu. Bagaimanapun, Wang Lin telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya di sini setelah mengambil ingatan Guru Asian Pain. Lebih penting lagi, dia mengetahui keberadaan gunung di kedalaman alam 7 warna. Namun, domain Wang Lin mengalami terobosan, jadi dia hanya perlu menyerap cukup kristal asal untuk mencapai tahap pertengahan pembersih nirwana. Pada saat itu, dengan tubuh dewa kunonya, dia dapat membunuh para penggarap nirvana Sutterer tingkat menengah tanpa kesulitan apapun. Hanya para penggarap nirvana Sutterer tahap akhir yang akan menjadi tantangan. Jika aku bisa mencapai puncak tahap pembersih nirvana, monster tua penghancur nirvana tahap akhir itu tidak akan menjadi tandinganku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan sejumlah besar energi asal mengalir ke tubuhnya. Itu semua terserap ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema dan rambutnya bergerak tanpa angin. Jiwa asalnya juga berkembang dan terus membengkak saat dia melahap energi asal yang tak ada habisnya. Semakin banyak energi asal masuk, jiwa asal Wang Lin menjadi sebesar tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tatapannya seperti bintang terang, dan menembus langit dan bumi. Saat dia membuka matanya, sejumlah besar kristal asal di sekitarnya runtuh menjadi debu, membentuk cincin di sekelilingnya. Pembersih nirvana tahap pertengahan. Wang Lin tersenyum dan menghirup udara foil. Lalu dia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul. Ini adalah barang yang dia ambil dari Master Asian Pain. Gunakan yang hilang untuk melahap Dao dan yang tercerahkan untuk memberi makan Dao. Dao yang diberi nutrisi kemudian diserap oleh 4 loh batu. Kemudian gunakan tulisan suci yang terukir pada kerangka di bawah tablet untuk mengubah Dao ini menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini kemudian digunakan untuk mengeluarkan darah hitam dari kerangka tersebut. Tapi itu bukan darah, itu esensi Dao orang itu. Mata Wang Lin bersinar terang. Ini adalah informasi penting yang dia peroleh dari pikiran Master Asian Pain. Wang Lin tidak mengetahui bagaimana Master Asian Pain memperoleh informasinya. Bagaimanapun juga, Master Asian Pain adalah seorang kultivator nirvana Sutterer tingkat menengah, dan mantra pencarian jiwa bukannya tanpa cacat. Wang Lin tidak bisa mendapatkan semuanya. Kunci dari esensi Dao ini adalah identitas setengah kerangka itu. Ada 2 loh batu, dan dari apa yang kulihat, masing-masing harusnya memiliki setengah kerangka yang dipaku di bawahnya, jadi itu adalah 1 orang. Orang ini pasti sangat terkenal. Saya tidak tahu apakah dia terbunuh atau seseorang menggali kerangkanya, tetapi mereka menggunakan metode yang menghancurkan surga untuk mengeluarkan esensi Dao-nya. Jika saya meminum esensi Dao-nya, saya bisa mendapatkan Dao-nya. Kitab suci di tulang itu kemudian diukir di sana. Tidak diketahui kultivator kuat mana yang mengubah mantranya menjadi kitab suci dan memikirkan ide mengerikan ini. Namun esensi Dao ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Begitu seseorang meminumnya, mereka tertidur untuk waktu yang tidak diketahui. Rencana Master Asian Pain adalah menemukan tempat yang benar-benar aman di sini, meminumnya, dan menunggu hari di mana dia akan bangun. Ini juga alasan mengapa dia tidak meminumnya begitu saja saat dia melawan wanita tua berbaju hijau. Tempat yang dia pilih adalah gunung di kedalaman alam 7 warna. Hanya saja, tidak ada tanda-tanda lelaki tua berambut putih itu dalam ingatan Tuan Asian Pain.
Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap botol di tangan kirinya. Menarik, segala sesuatu di sini tampaknya menghasilkan dao untuk diserap oleh loh batu, bahkan binatang buas pun sama. Adapun mengapa tidak ada monster peringkat 13, sepertinya mereka semua dibunuh dan jiwa dao mereka diambil. Semua ini untuk esensi dao di dalam botol giok ini. Namun, pentingnya esensi dao ini bagi kultivator kuat yang mengaturnya sepertinya tidak sesederhana meminumnya. Orang tua di gunung itu pasti sedang menjaga sesuatu. Mungkin apa yang dia jaga ada hubungannya dengan semua ini. Wang Lin merenung sedikit dan menyimpan botolnya. Batu giok Simamo mengatakan ada 4 tablet, tapi ketika pikiranku menyebar, hanya ada 2. Salah satu loh batu bahkan tidak memiliki kerangka atau botol di bawahnya. Ini agak aneh. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat ke 9 gua di gunung. Dia hanya memeriksa 3 yang pertama, tapi setelah itu, dia tidak membukanya. Tubuhnya berkedip dan dia tiba sebelum gua keempat. Dia meletakkan tangan kanannya di atas batu yang menutup gua dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia dengan lembut menekan batu itu dan suara letupan keluar. Semua batasan di dalamnya runtuh dan disingkirkan. Saat batu itu bergerak, tatapan kilat Wang Lin melihat ke dalam dan dia mengerutkan kening. Gua keempat benar-benar kosong. Melangkah ke dalam gua, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling tetapi masih tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tiba di sebelah gua kelima. Gua ini juga memiliki batasan yang menyegelnya, dan itu sebenarnya adalah batasan waktu. Riak dari pembatasan itu sangat kuat. Akan sulit untuk mendobrak batasan ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, dan pembatasan segera muncul. Saat tangannya mendarat di atas batu, suara gemuruh keluar dari dalamnya dan riak-riak dalam jumlah besar segera muncul. Saat berubah menjadi transparan, mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut saat melihat menembus batu transparan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ada orang di dalam gua ini. 4 orang penggarap dengan pakaian compang camping, tanpa rambut, dan mata mati berjalan dalam kebingungan di dalam gua. Seolah-olah mereka tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun dan terus berjalan. Ada formasi di dasar gua. Formasi ini mengeluarkan cahaya lembut yang mengelilingi mereka berempat dan perlahan mengalir ke tubuh mereka. Ada juga sepotong batu giok di tengahnya. Yang hilang, Wang Lin segera mengenali mereka berempat. Dia memikirkan informasi yang ditinggalkan Simamo dan tersentak. Dia segera tiba sebelum gua ke-6 dan menggunakan metode yang sama untuk membuat batu itu transparan untuk melihat ke dalam. Ada 3 orang di dalam gua ke-6. Ketiga orang ini sepertinya tidak memiliki tubuh fisik dan hanya hantu. Mereka hanyut di dalam gua dan sepertinya sedang melantunkan sesuatu. Tetapi dengan batu yang menghalangi jalan, Wang Lin tidak dapat mendengar apapun. Yang tercerahkan, Wang Lin melihat ada lebih banyak batasan di dalamnya. Pembatasan ini ada untuk menyegel mereka sepenuhnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk keluar kecuali suatu hari mereka terbangun dan membuka pembatasan itu sendiri. Ada juga batu giok yang ditempatkan di dalam gua. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin berjalan ke gua ke-7 dan membuat batu itu transparan juga. Matanya menyipit ketika dia melihat seorang lelaki tua duduk di dalam. Rambut lelaki tua ini beruban dan wajahnya pucat pasi. Dia duduk di sana seolah-olah dia sudah berada di sana selamanya. Ada lebih banyak batasan di sini daripada di gua bersama yang tercerahkan. Mereka menutup tempat ini sepenuhnya. Saat Wang Lin memandang lelaki tua itu, mata lelaki tua itu terbuka. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia menatap Wang Lin di luar batu dan meraung. Dia menyerang seperti binatang buas, dan mantra muncul di sekelilingnya dan dia menembak ke arah batu. Namun, saat mantra lelaki tua itu muncul, batasan di dalam gua muncul dengan cepat dan menyerap mantra tersebut. Orang tua itu meraung lebih keras dan tangannya membentur batu. Tidak ada suara yang keluar. Wang Lin bisa melihat auman lelaki tua itu, tapi tidak mendengarnya. Batuan gunung itu tetap tidak bergerak. Setelah sekian lama, lelaki tua itu tampak lelah. Dia menatap Wang Lin saat dia mundur dan duduk kembali. Pembatasan kembali normal. Mungkinkah dia orang yang menentang? Setelah melihat ketiga gua tersebut, Wang Lin sudah memahami bahwa orang-orang ini adalah anggota sekte Simamo.
Si Mamo telah membawa mereka kembali dan menyegel mereka di dalam gua dalam upaya membangunkan mereka. Namun, jika dilihat sekarang, si Mamo tidak berhasil. Batu giok di dalam gua orang hilang dan orang tercerahkan seharusnya mengandung batasan waktu. Pemikiran si Mamo adalah jika salah satu dari mereka terbangun, mereka hanya perlu mempelajari batasan untuk membukanya. Sambil menghela nafas, Wang Lin berjalan ke gua ke-8. Pembatasan pada gua ke-8 bukanlah pembatasan waktu. Setelah sekilas, Wang Lin melambaikan tangannya dan pembatasan itu hilang. Batu itu bergemuruh dan bergerak ke samping. Saat gua ke-8 terbuka, Wang Lin menghirup udara dingin. Dia menatap barang-barang di dalamnya dan akhirnya menghela nafas setelah sekian lama. Ada setengah kerangka di dalam gua ini. Ini adalah bagian bawah kerangka, dan ada banyak kata yang terukir di atasnya. Kerangka ini benar-benar hitam. Pembatasan di tanah menyegel kerangka itu sepenuhnya. Jadi kerangka yang hilang dari tablet batu ada di sini. Wang Lin melihat kerangka itu dan merasakan kekuatan yang kuat menarik pikirannya. Dia mundur beberapa langkah dan memutus koneksi itu tanpa ragu-ragu. Setelah memusatkan perhatian, Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak rela pergi begitu saja. Dia melihat kerangka itu dan melihat ada retakan yang dalam di kaki kanannya. Meski tidak terputus, namun lukanya sangat dalam. Setelah sekian lama, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia menunjuk tubuhnya beberapa kali dan menempatkan banyak batasan pada pikirannya. Kemudian tangannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang kristal yang didapatnya dari Master Asian Pain. Dia meninggalkan sebagian pikirannya di dalam pedang dan perlahan berjalan ke depan. Jaraknya hanya beberapa puluh kaki, tapi Wang Lin sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Dia perlahan-lahan tiba di samping kerangka itu, berjongkok, dan meraih patah tulang di kaki kanannya tanpa ragu-ragu. Pikirannya terbentang dari tangan kanannya. Dia menggunakan jiwanya untuk memahaminya. Saat perasaan Wang Lin menyentuh tulang, dia merasakan ledakan di pikirannya. Seolah-olah dia tidak menyentuh tulangnya, melainkan pusaran yang tak terbayangkan. Perasaannya masuk ke kedalaman pusaran. Tanpa kendalinya, kekuatan isap yang tak terbayangkan menarik perasaan Wang Lin semakin dalam. Wang Lin seperti perahu yang kesepian di tengah amukan ombak. Dia tersedot ke dalam pusaran, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melintasi waktu ke periode yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Gemuruh yang menggelegar semakin bergema di benaknya. Jika seseorang melihat dari luar gua, mereka akan melihat tubuh Wang Lin gemetar, wajahnya pucat, dan bahkan wajahnya menjadi bengkok. Tangan kanannya gemetar lebih hebat lagi, tapi tangan itu menempel pada kerangkanya. Kerangka itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Namun, saat cahaya keemasan muncul, teks pada kerangka itu memancarkan cahaya hitam, mencoba menekan cahaya keemasan tersebut. Keduanya memulai pertempuran. Ini adalah dunia yang penuh dengan kekacauan, tidak mungkin memisahkan langit dan bumi. Dunia seolah-olah ada tetapi juga seolah-olah tidak ada. Di kejauhan, seseorang berjalan perlahan. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak seperti orang tua. Namun, sosoknya tidak jelas sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit seolah sedang merenung. Namun, pada saat ini, cahaya 7 warna tiba-tiba datang. Gelombang cahaya 7 warna ini mengoyak dunia, menyebabkan kekacauan runtuh. Langit bukan lagi langit dan bumi bukan lagi bumi, sekarang menjadi luar angkasa. Namun, ruang ini bukan hitam, melainkan 7 warna. Dunia ini telah menjadi dunia 7 warna. Lelaki tua berkulit putih itu dengan ganas mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kanannya. Kata, pertempuran, muncul. Dunia mengelilingi tubuhnya dan memancarkan cahaya keemasan tak berujung yang memaksa cahaya 7 warna itu kembali. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh dunia. Dunia dimulai dari titik asal, langit adalah permulaan, bumi adalah akhir. Apa yang dikembangkan orang tua ini adalah asal mula dunia. Hukum asal-usul, panduan 7 warna, segel. Dengan satu kata, seluruh cahaya 7 warna di dunia ini bergerak seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan mereka. Semua cahaya 7 warna yang tak terbatas berkumpul ke arah lelaki tua itu seperti orang gila. Tampaknya dunia telah terbalik dan seluruh cahaya 7 warna berkumpul membentuk segel.
Cahaya 7 warna terus mengembun hingga menyegel lelaki tua itu sepenuhnya. Cahaya 7 warna yang tak berujung bersinar seolah dunia akan runtuh. Semburan raungan datang dari dalam dunia 7 warna, tapi semakin melemah hingga menghilang. Zhan Xingye, jika bukan karena lelaki tua ini yang memberimu Battle Scroll, bagaimana kamu bisa mencapai tahap Spirit Fight? Jika saya mengambil jiwa keluarga Zhan Anda, saya dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan di mana hantu tua Zhan menyembunyikan tulang lamanya untuk fight tribulan miliknya. Lalu aku akan mengambil kerangkanya dan mengeluarkan esensi Dao dari kalian berdua. Aku akan menghancurkan nirwananya dan menyelesaikan rencana surgawi. Suara kuno itu terdengar abis dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, bahkan dunia tempat Wang Lin berada mulai hancur. Sepertinya jiwa asalnya akan runtuh dan hancur bersamanya. Pada saat ini di dalam gua Shimamo, cahaya keemasan dari kerangka itu ditekan oleh cahaya hitam dan dipaksa ke sudut. Cahaya hitam menuju ke tangan Wang Lin dan hendak memasuki tubuhnya. Tepat pada saat ini, pedang kristal yang ditinggalkan Wang Lin di gua tiba-tiba bersinar dan menyerbu ke arahnya. Benda itu bergerak di antara ujung jari Wang Lin dan kerangkanya, menyebabkan keduanya terpisah. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia sadar dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia menatap kerangka itu, dan pikirannya kacau. Nenek moyang keluarga Zhan Xingye. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tahu bahwa leluhur keluarga Zhan dari Alhaven telah menghilang di antara bintang-bintang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhan Xingye sangat berbakat, dan pada titik tertentu dia secara tidak sengaja menemukan Battle Scroll. Dia mempelajarinya untuk memahami Battle Domain dan kemudian menghilang untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa banyak keturunannya di masa depan mencarinya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk di mana Zhan Xingye berada. Saya tidak mengira dia akan menjadi Zhan Xingye. Orang yang membunuh Zhan Xingye menggunakan hukum asal bisa jadi dia adalah penguasa. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Memikirkan kembali apa yang terjadi, hatinya terasa dingin. Cahaya 7 warna itu adalah mantra yang mirip dengan Sunderet Night, tapi jauh lebih kuat. Hanya satu mantra saja sudah cukup untuk membunuh Zhan Xingye tanpa dia bisa menolaknya sama sekali. Mulut Wang Lin menjadi kering. Sambil merenung, dia mengerutkan kening dan matanya berbinar. Sesuatu yang salah. Jika Zhan Xingye dibunuh seperti ini, bagaimana mungkin kejelasan seperti itu bisa tetap ada? Jika dia mati, keinginannya seharusnya hilang. Meskipun surat wasiatnya masih ada, seharusnya tidak sejelas ini. Juga, suara penguasa di akhir jelas terlihat habis. Ide-ide mengalir di benak Wang Lin, tapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Roh kekosongan tribulan. Mungkinkah ini merupakan dua ranah pada langkah ketiga? Ketika saya memahami Battle Scrolls, saya melihat seorang lelaki tua. Battle Scrolls diciptakan oleh orang itu. Dia pernah berkata bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai kehampaan dan dia akan mendapat terobosan. Mungkinkah dia adalah hantu tua Zhan yang disebutkan oleh penguasa? Dari cara dia berbicara, penguasa ini sepertinya takut dengan hantu tua Zhan ini. Untuk menemukan di mana hantu tua Zhan menyembunyikan tulangnya, penguasa memberikan gulungan pertempuran kepada Zhan Xingye. Dia membiarkan Zhan Xingye mengembangkan domain pertempuran sebelum membunuhnya demi jiwanya. Semua ini demi rencana surgawi. Apa sebenarnya rencana surgawi ini? Pikiran Wang Lin menjadi lebih jernih. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dia mengerti, pikirannya jernih. 4 loh batu dan 2 kerangka utuh. Kerangka pertama ini adalah Zhan Xingye, mungkinkah kerangka kedua adalah leluhurnya, hantu tua Zhan? Wang Lin menghirup udara dingin. Battle Scroll adalah Dao yang ditinggalkan oleh Old Ghost Zhan. Wang Lin melihat kerangka itu dengan ekspresi rumit. Ketika dia melihat cahaya keemasan yang redup, dia mulai merenung. Dia memiliki total 3 Battle Scrolls di dalam ruang penyimpanannya. Dia telah membuka 2 yang pertama, tapi dia belum membuka yang ketiga sejak mendapatkannya dari keluarga Zhan. Setelah merenung sebentar, dia melihat kerangka itu dan tangan kanannya meraih kekosongan. 3 bola cahaya terbang keluar. Di dalam 3 bola cahaya ada 3 Battle Scrolls. Saat Battle Scrolls muncul, cahaya keemasan yang terpojok oleh cahaya hitam terbang keluar dari kerangka. Itu langsung menuju ke 3 Battle Scrolls,
dan saat cahaya keemasan bersinar, gulungan-gulungan itu menyatu. Adegan aneh ini tidak di luar dugaan Wang Lin. Tatapannya serius saat dia menatap ketiga battle scroll yang menyatu. Setelah beberapa saat, peleburan berakhir dan gua ditutupi cahaya keemasan. Kata ilusi, pertempuran, muncul di hadapan Wang Lin. Kata, pertempuran, mengeluarkan cahaya keemasan dan aura yang menakutkan. Itu langsung menuju Wang Lin dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Anda memperoleh battle scroll dan secara tidak sengaja menjadi pewaris lintas generasi Old Ghost Zan. Karena kamu, penguasa mengetahui di mana hantu tua Zan mengubur tulang-tulangnya. Bertahun-tahun kemudian, aku memperoleh gulungan pertempuran dari keturunanmu. Hari ini aku melihat sisa-sisamu. Wang Lin memperlihatkan ekspresi rumit sebelum menghela nafas berat. Dia kemudian meninggalkan gua dan menyegelnya. Wang Lin tidak membuka gua ke-9 karena dia tidak dapat melanggar batasannya. Dia melihat itu berisi gas 7 warna, tapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam lembah, Wang Lin melihat sisa-sisa Simamo dan merenung dalam waktu lama, lalu dia pergi. Sebelum Wang Lin pergi, dia pergi ke gua pertama tempat binatang nyamuk itu berada dan meninggalkan banyak kristal asal. Saat berjalan keluar lembah, mata Wang Lin berbinar. Dia perlu melihat tablet yang dia lihat dengan pikirannya sebelumnya, dia perlu melihat separuh sisa jenazah Zan Xingye. Setelah mencari ingatan Pang Decai dan Master Asian Ping, Wang Lin sudah tidak asing lagi dengan alam 7 warna ini. Semua rute tertanam dalam di benaknya. Dia bergerak seperti seberkas cahaya namun tidak terbang, malah bergerak di sepanjang tanah. Dia bergerak melewati berbagai lembah sebelum dia tiba di tempat pembatasan di mana wanita tua berbaju hijau itu terjebak. Pembatasan telah dibuka dan wanita tua itu telah menghilang. Setelah melihat sekilas, Wang Lin tidak berhenti. Dia melewati gunung menuju kabut. Wang Lin sangat akrab dengan bidang ini. Gumaman yang tercerahkan memasuki telinganya dan beberapa bahkan melayang di dekatnya. Semakin banyak Wang Lin belajar, semakin dia memahami yang tercerahkan. Mereka semua adalah mantan kultivator, tetapi mereka telah menjadi sesuatu yang membantu orang lain memelihara Dao. Wang Lin bahkan dapat membayangkan bahwa orang-orang yang tercerahkan ini dulunya adalah talenta luar biasa yang memiliki pemahaman tinggi tentang Dao. Itu sebabnya mereka terjebak oleh kitab suci Dao dan menjadi orang tercerahkan untuk memelihara Dao. Dia menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak berhenti dan menyerang ke depan. Dia perlahan-lahan melihat patung raksasa di dalam kabut. Wang Lin berhenti di depan patung itu. Matanya bersinar saat dia melompat dan tiba di samping kepala patung. Dalam ingatan Master Asian Pine, metode budidayanya disebut 100 asal darah membentuk jiwa yang baru lahir. Roh ketujuh dari alam tertutup yang dia panggil dipahami dari patung ini. Metode kultivasi ini memungkinkan dia untuk mengolah total 9 benda mirip jiwa yang baru lahir, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada jiwa yang baru lahir. Lebih penting lagi, mereka akan mengizinkan Master Asian Pine meningkatkan kecepatan dia mengembangkan mantra sebanyak 9 kali lipat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setiap jiwa yang baru lahir bisa membentuk mantra. Seringkali, ada banyak mantra yang tidak bisa dikembangkan bersama. Tidak peduli seberapa bagusnya, Anda harus membuat pilihan. Mantra leluhur Ying yang milik wanita tua itu adalah seperti ini. Namun, ini bukan masalah bagi Master Asian Pine. 9 jiwa darahnya yang baru lahir dapat berkultivasi secara terpisah. Namun, sebelum pertarungan dengan Wang Lin, salah satu jiwa yang baru lahir diambil oleh wanita tua itu, dan kemudian dalam pertarungan dengan Wang Lin, keduanya terluka parah, jadi dia tidak bisa menggunakan mantra di dalamnya.